Yang satu dia mampu berenang. Mau enggak itu bukan urusan kita. Pengen tahu cara nolong orang. Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi menjadi salah satu destinasi wisata indah di Indonesia. Pantai Pelabuhan Ratu menghadirkan garis pantai yang lebar serta dipadukan dengan hamparan karang yang luas dan rimbunnya pepohonan. Namun di balik keindahan alamnya, Pelabuhan Ratu menyimpan sejuta cerita. Ratusan bahkan ribuan wisatawan datang ke Pelabuhan Ratu. Bicara soal wisatawan, bicara juga soal keselamatan. Di balik ramainya wisata Pelabuhan Ratu, ada orang yang mendedikasikan diri untuk keselamatan para wisatawan. Siapakah mereka? Balawista. Terik matahari begitu tajam hingga menusuk kalbu di pagi itu. Menyambut kedatangan kami di Pantai Citepus, Pelabuhan Ratu. Diiringi desiran angin laut dan seruan ombak, Pantai Citepus menyambut dengan keramahannya. Pelabuhan Ratu memang dikenal sebagai salah satu pantai terindah di Indonesia. Kawasan wisata dengan garis pantai yang membentang, beradu padu dengan batu karang dan pepohonan. Menjadi alasan wisatawan memilihnya sebagai destinasi favorit wisata tahunan. Bella menjadi salah satu wisatawan yang kerap berkunjung ke pantai ketika libur lebaran tiba. Dan bersama keluarga ini setiap lebaran emang rutin ke pantai pelabuhan apa enggak sih Kak? Iya benar, udah jadi tradisi orang sini kalau misalnya libur lebaran atau libur panjang tuh pasti harus ke sini ke Pelabuhan Ratu. Saat musim liburan, artinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja di tempat wisata. Seperti halnya mereka, para lifeguard. Lifeguard atau biasa dikenal sebagai penjaga pantai, ialah sebuah regu penyelamat wisata air. Di Pantai Citepus sendiri, para lifeguard dikenal dengan nama Balawista. Merekalah yang menjamin keselamatan para pengunjung. Oscar, ia merupakan salah seorang lifeguard yang sudah lama menjalani profesi ini. 12 tahun. Bukanlah waktu yang sebentar bagi Oscar untuk tetap konsisten dalam profesinya. Berawal dari ajakan berselancar bersama teman, hingga kini menjadikan lifeguard sebagai bagian dari hidupnya. Saya dari tahun 2011. Dari tahun 2011 sampai 2023 mungkin ada 12 tahun. Oscar sendiri bertanggung jawab sebagai humas dan kapten pos di area Pantai Citepus. Oscar dan lifeguard lainnya dibagi menjadi 12 pos untuk mengawasi setiap penjuru pantai. Mereka mengemban tanggung jawab keselamatan para wisatawan. Dibekali perlengkapan wajib seperti kacamata dan peluit, disertai cube rescue mewaspadai tiap gerak pengunjung agar mereka tetap bermain dengan aman. Bermain dengan air tiap harinya, Oscar mengungkapkan lifeguard tak menepis kemungkinan kejadian tak mengenakan datang pada saat itu. Melakukan pencarian, oleh sebab itu kami mohon untuk tidak berenang terlalu tengah, cukup berenang di pinggir saja. Mengingat saat ini keadaan laut sedang pasang, otomatis arus larinya sangat kencang. Biarpun itu terjadi hal-hal yang jadi tidak, kami mohon kerjasamanya kepada orang tua. Dengan keterbatasan personil dan daya kemampuan manusia, Oscar tak menjamin semua orang akan dapat diselamatkan oleh lifeguard. Orang yang kemarin, misalkan ketika kita bicara sedang penyelamatan, ada bapak satu orang menyelamatkan anaknya yang 2. Ketika ditanya dia masih mampu untuk berenang, dia berenang, tetapi setelah dibawa anaknya, ketika saya kembali dia sudah hilang. Itu yang memang pengalaman yang tidak terlupakan. Terus satu lagi dengan orang, ada korban 12 orang. Tahun berapa ini? Itu tahun 2017. Total korban itu 12 orang, penolong hanya 3 orang. Ya, saking saya nangis posisi tersebut karena saking banyaknya orang
bingung harus ambil yang mana, sedangkan kemampuan saya sebagai manusia terbatas. Gitu. Kejadian demi kejadian serupa tak membuat dirinya berhenti begitu saja. Dorongan hati untuk menolong orang seakan memberikan dukungan bahwa ia harus tetap melakukan profesinya. Meski berseragam, tak banyak yang mengetahui bahwa Oscar dan para lifeguard lain hanya sebuah bentuk komunitas dan bukan ASN seperti di Bali ataupun Pangandaran. Nyatanya, mereka tak punya penghasilan tetap, tak menentu pendapatan tiap harinya. Entah hari itu bisa makan ataupun tidak. Nah, pengunjung nih tahunya kita tuh dapat gaji, Bang. Ya logikanya gini, baju seragam. Nah, kita kerja sesuai SOP. Emang siapa yang mau jamin, Bang, kalau kita nggak ngenceleng? Kita nanti jam 1:30 ngenceleng nih, Bang, pedagang-pedagang berapa aja nasinya, baru bisa makan. Pernyataan tersebut tak mendapat tanggapan oleh Dinas Pariwisata Area Pantai Pelabuhan Ratu. Mereka mengisyaratkan bahwa hal itu merupakan kewenangan pusat. Kalau itu kan kewenangannya adalah di Badan Kepegawaian Daerah. Tentu saja Badan Kepegawaian juga tentunya itu adalah kewenangan dari pusat, dari pusat untuk masalah kepegawaian itu. Jadi saya nggak bisa mengomentari itu, Oscar dan lifeguard lainnya mau tak mau harus melebarkan sayap dengan membuka usaha warung di sekitar area pantai untuk menutupi kebutuhan harian dengan tetap melakukan pengawasan sekitar sambil berharap pemerintah setempat dapat memberikan perhatian lebih pada mereka yang harus tetap waspada menjamin keselamatan pengunjung, namun kepenuhan diri sendiri pun tak ada jaminannya. Supaya dinas membantu, selain dari membantu fasilitas, infrastruktur, dan juga pendapatan, supaya bisa digaji. Jadi fokus jaga tersebut tidak menjadi 2 cabang waktu itu. Nah kan, kalau misalkan kita 2 cabang, akhirnya bukan fokus untuk jaga, tapi fokusnya untuk usaha. Mungkin kalau sudah ada finansial yang memadai untuk anggota, mungkin yang sampingan tersebut bisa lebih fokuskan untuk kecelakaan seperti yang terjadi kecelakaan. Biasanya lalai seperti itu. Ya. Kita lagi ngeladenin yang belanja, yang membeli, tiba-tiba ada yang tenggelam karena tidak terkontrol. Beratnya menjalani keseharian menjadi lifeguard, gaji yang tidak tetap dan ditempatkan di titik ujung keselamatan pengunjung, rasanya tak ada ruang untuk para lifeguard mengeluh, mengingat diri yang harus diberi asupan dan keluarga yang menunggu hasil jerih payah walau raga penuh keletihan. Awalnya sih mungkin bertambah umur, bertambah berpikiran ya. Kalau untuk kesulitan kita selalu disandingkan dengan prosesnya bercanda, tapi bagaimanapun kita berpikir supaya kesulitan itu tidak dibuat jadi sulit, dipermudah. Selain bekerja mengawasi setiap area pantai dengan pengunjung yang datang, nyatanya Balawista juga memberikan pelatihan dini pada mereka anak-anak sekitar Pelabuhan Ratu yang memiliki keinginan menjadi seorang lifeguard. Diharapkan dapat menjadi penerus kelak, binaan Balawista berjumlahkan 9 orang. Ipit Milasari, seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang tengah menimba pelatihan. Selama 1 tahun belakangan, memiliki kesadaran diri untuk menjadi lifeguard agar bisa menolong orang. Senada dengan teman lainnya, Priyadi yang ingin menyelamatkan banyak orang telah mengikuti pelatihan 3 tahun lamanya. Kenapa sih milih jadi lifeguard di sini? Udah dari kecil sih pengen jadi lifeguard. Jadi pengen nyelamatin semua orang gitu. Pengen apa? Jadi pengen nyelamatin semua orang. Pengen nyelamatin semua orang gitu. Ya pengen cari pengalaman gitu, terus pengen kayak gimana, pengen tahu cara nolong orang. Mereka yang tiap harinya berlatih di area pantai menggunakan selancar sambil membantu mengawasi para pengunjung.
mengikuti arahan seniornya tanpa ragu, mereka yang mungkin nantinya akan diikutsertakan dalam agenda pelatihan di Bali untuk mendapatkan sertifikasi lifeguard. Ada kita sekolahnya, kita ada LPK-nya, makanya kan dari Balawisa itu kan ada buat LPK atau lembaga pelatihan pendidikan, itu namanya lembaga pendidikan lifeguard. Nah, biasanya di Bali kita berangkat. Walau tidak memiliki pendapatan tetap, bahkan untuk makan pun kesulitan, selama ini para lifeguard selalu memberikan perhatian dan pengawasan dengan baik dan bermanfaat bagi para pengunjung yang datang. Bella menjadi salah satu wisatawan yang mengapresiasi tinggi dan merasakan manfaat dengan adanya para lifeguard di pantai Citepus. Merasa terbantu nggak sih dengan adanya mereka? Merasa sih, karena adanya mereka kita jadi bisa lebih waspada. Jadi kalau ada yang bawa anak-anak juga bisa lebih terjaga, ada himbauan gitu. Harapan dari Kak Bella sendiri dan keluarga untuk pantai Pelabuhan Ratu ini apa sih, Kak? Mungkin nanti bisa jadi lebih bersih ya pantainya. Terus harga-harga di sini bisa agak diminimalisir biar bisa lebih terjangkau untuk semuanya, gitu aja. Lebih dijaga lagi kebersihannya, keamanannya juga. Ya tentu saja saya berharap bahwa destinasi Pelabuhan Ratu tetap menjadi daya tarik wisata yang memang bisa menyenangkan untuk wisatawan. Kemudian juga saya menghimbau tentunya ke pengunjung wisatawan bahwa taatilah peraturan-peraturan untuk demi keselamatan. Wajah-wajah penuh harap menemani hari-hari lifeguard mengawasi setiap kedatangan wisatawan dari berbagai penjuru kota. Suruhan ombak dan angin laut seakan menutupi semua keraguan. Lifeguard akan selalu memberikan perhatian dan pengawasan terhadap wisatawan, dengan harap datang perubahan di masa mendatang bagi kesejahteraan para lifeguard.